Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa begitu cepat waktu berlalu. Kini Indah telah memasuki dunia baru, yaitu melanjutkan masa pendidikannya di Universitas Bidan Keperawatan. Indah sudah boyong dari pesantren. Beberapa minggu yang lalu, Indah sibuk mengurus surat dan berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan masuk ke universitas. Sebelumnya, Indah mengajak Rijaluddin jalan-jalan ke pantai. Namun Bang Rijal menolaknya dengan alasan karena Bang Rijal begitu sibuk dengan aktivitasnya di pesantren. Tapi Indah terus meyakinkan Bang Rijal agar bisa menyempatkan waktunya walau hanya sebentar saja, kata Indah. Sambil memohon, Bang Rijal menatapnya sambil memikirkan sesuatu. Lalu Indah melanjutkan pembicaraannya. Bang Rijal, mengertilah, kita ke pantai itu ada sesuatu hal serius yang ingin Indah bahas. Indah ingin membicarakan ini benar-benar nyaman dan tuntas. Karena kita di sini tidak bisa mengobrol banyak hal. Karena aturan di pondok pesantren sangat ketat dan tidak nyaman saat kita mengobrol. Sebelum abang pergi ke Jawa Timur menemani Gus kecil menimba ilmu, Indah ingin sekali menikmati waktu berdua walau hanya sebentar saja, Bang, kata Indah. Bang Rijal yang sibuk memasak nasi lalu sejenak beralih arah dan menatap Indah. Baiklah Indah, besok setelah abang selesai mengerjakan tugas mengabdi abang, pagi-pagi kita berangkat. Jam 7 Indah tunggu saja ya. Tunggu abang di masjid dekat jalan raya. Nanti abang ke situ menemui Indah, kata Bang Rijal. Waktu menunjukkan jam 4 pagi. Rijaluddin bergegas ke musola menyiapkan sajadah tempat sholat Pak Kiai. Lalu Bang Rijal membunyikan bel kamar-kamar para santri, membangunkan para santri, menandakan sholat subuh berjamaah akan segera dimulai. Para santri bangun dan bergegas menuju musola pesantren. Sambil menunggu Pak Kiai datang, para santri disibukkan dengan membaca Al-Quran, nadoman kitab kuning, ada yang sibuk berzikir, bahkan ada pula santri yang ngantuk kepalanya manggut-manggut. Suara tongkat pun terdengar, menandakan bahwa Pak Kiai telah datang. Santri bergegas untuk iqomah, maka sholat subuh berjamaah pun berlangsung. Setelah selesai sholat, Bang Rijal pergi ke dapur melihat keadaan dan memasak untuk menyiapkan sarapan pagi keluarga Masyai. Waktu menunjukkan pukul jam 6:30. Pak Kiai rupanya baru saja selesai dari wiridnya. Beliau keluar dari musola dan memanggil Rijaluddin untuk sarapan pagi bersama-sama. Rijaluddin sudah mempersiapkan semua hidangan untuk sarapan pagi. Setelah selesai sarapan, Bang Rijal meminta izin kepada Pak Kiai ingin ke kota untuk membeli kitab. Alasan Rijal pun diterima dan diizinkan oleh Pak Kiai. Rupanya
Rijaluddin begitu cerdas mencari alasan agar bisa pergi ke pantai bersama Indah. Waktu hampir menunjukkan jam 7 pagi. Rijaluddin berlari menuju masjid dekat jalan raya. Tak diduga rupanya sandal jepit yang dipakai Rijaluddin itu putus. Tanpa berpikir panjang, Rijaluddin pun tetap melanjutkan perjalanannya menemui Indah sambil nyeker. Ya, begitulah emang dasar santri. Sambil ngos-ngosan, Bang Rijal memanggil, "Indah." Lalu Indah pun menghampiri sambil tertawa. "Oh, abang kagak pakai sandal?" "Tadi abang lari, Indah, terus sandalnya putus. Ya udah deh, abang nyokor aja dah." "Udah ayo, kita nunggu mobil help di sana," kata Bang Rijal. Akhirnya mereka berdua pun berjalan. Mobil help datang dan mereka pun naik. Di dalam mobil help, Indah dan Rijaluddin merasakan hal yang aneh. Di dalam hati mereka, kenapa ya kok semua orang menatapnya? Orang-orang merasa betapa lucunya bocah santri itu. Pakaiannya dekil, pecinya miring. Nyokor tanpa menggunakan alas kaki. Rupanya Rijaluddin cuek aja. Mangkiri, Mang," kata Rijaluddin. Rupanya sudah hampir sampai ke lokasi pantai. Mereka berdua turun lalu melanjutkan jalan kaki menuju area pantai. Sebelum ke lokasi, Indah berkata, "Abang, ke Alfamart dulu yuk, beli cemilan ke buat di pantai." Kata Bang Rijal, "Lah, abang kagak bawa duit, Neng. Orang tadi aja abang ngumpet-ngumpet pergi nih, buru-buru tuh. Kaos aja abang kagak saling ini." "Iya, Neng juga tahu," kata Indah. Dua bocah santri itu dengan pedenya masuk Alfamart besar sambil nyokor tanpa peduli tatapan orang-orang di sekelilingnya. "Bodoh amat," kata Bang Rijal. Rijaluddin mengawal dan menemani Indah memilih cemilan dan minuman untuk bekal di pantai. Saat di kasir, Bang Rijal berbisik, "Neng, rokok Surya sebungkus ya." "Iya bang," kata Indah. Setelah berhitung, Indah pun membayar uang di kasir. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanannya menuju lokasi pantai. Sebelum sampai ke lokasi, mereka berdua melihat ada satpam yang menjaga portal di lokasi pantai. Kata Bang Rijal, "Neng, ada uang 2.000 kagak? Masuk pantainya bayar tahu." "Loh, kok 2.000 bang?" kata Indah. "Bukannya berdua itu 10.000. Udah tenang aja, sini uangnya. Nanti abang yang ngomong dah sama pas satpamnya." Lalu saat mereka berdua di depan portal, pas satpam bertanya, "Adek santri mau kemana?" "Ayo, mau pacaran ya." "Apaan kagak pak?" kata Bang Rijal. "Ini tuh adek saya pak. Saya berdua tuh mau nyari bapak saya di kapal tahu. Bapak saya kagak pulang-pulang pak. Kita berdua tuh mau minta uang buat jajan bekal di pondok pesantren," kata Bang Rijal.
Oh begitu. Siapa nama bapak kamu, Dek? Kata Pak Satpam. Bapak saya Mahmud, Pak, kata Bang Rijal. Kasihan amat santri-santri, udah nyokor, bapaknya kagak pulang-pulang lagi, kata Satpam. Akhirnya Satpam itu merogoh kantong dan memberikan uang Rp20.000 kepada dua bocah santri itu. Makasih ya Pak, kata Rijal. Lalu mereka berdua telah sampai di bibir pantai. Sambil menatap ombak laut, mereka berdua sejenak menghening merasakan suasana pantai yang begitu tenang disertai angin sepoi-sepoi. Kata Indah, "Kesana yuk Bang, duduk di bawah pohon. Kaki Indah pegel nih, jalan kaki 5 kilo. Ayo," kata Bang Rijal. "Abang juga asem nih, mau ngerokok ah." Sambil berjalan menuju pohon untuk meneduh, Indah berkata, "Abang parah nih, abang bohong tuh sama Pak Satpam. Bukannya masuk pantai itu bayar, malah abang dikasih uang sama Pak Satpam." Mereka berdua pun duduk di bawah pohon kelapa. Rijal menjawab, "Abang bohong apaan nih? Orang Pak Satpam sendiri yang kasih uang, kan abang kagak minta. Terus di laut itu kan ya ada kapal-kapal besar. Terus juga kan ada bapak-bapaknya. Ya mungkin aja ada yang namanya Pak Mahmud. Makanya Pak Satpam bolehin kita masuk kan. Jadi abang kagak bohong kan Neng?" Kata ilmu nahu juga, definisi itu sekilas menjelaskan tentang gambaran yang dimaksud. Tadi kan abang lagi ngejelasin definisi tentang laut. Ada kapal-kapal besar, ada bapak-bapaknya. Ya mungkin juga ada yang namanya Pak Mahmud. Indah mencubit, "Ah gombal, bisa aja nih abang," kata Indah. Emang dasar santri yang menguasai ilmu alat, nahu dan sorof itu paling pandai bermain kata-kata, seolah mereka tidak mau kalah, suka berdebat, adu argumen, dan selalu ada saja untuk mencari alasan. Santri-santri. Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Langit yang begitu cerah, ombak laut pantai disertai angin pagi hari yang begitu sejuk, membuat suasana menjadi romantis bagi kedua pasangan remaja itu. Mereka berdua beristirahat di bawah pohon. Lalu Bang Rijal pun berkata, "Indah, kira-kira waktu asar kita pulang ke pondok pesantren ya. Karena abang masih banyak tugas yang harus diselesaikan." "Iya bang," kata Indah. Lalu Indah menyandarkan kepalanya di pundak Bang Rijal. Dengan sikap manjanya, Indah bercerita meluapkan isi hatinya kepada Bang Rijal. "Bang Rijal," kata Indah, "mungkin ini waktu terakhir kita bersama Bang Rijal. Karena Bang Rijal akan ke Jawa Timur, sedangkan Indah nanti mau masuk ke universitas. Dan Indah juga sudah tidak tinggal di pesantren lagi. Sedangkan Bang Rijal kan mau menemani Gus Kecil menimba ilmu di pesantren Jawa Timur," kata Indah. "Iya Indah," kata Bang Rijal. "Mungkin beberapa tahun ke depan abang bakal tinggal di Jawa Timur menemani Gus. Mungkin kita sudah tidak bisa berkomunikasi lagi Indah. Dan kita sudah tidak bisa bertatap muka lagi seperti sekarang ini," kata Bang Rijal.
Indah merasakan kesedihan dalam hatinya. Tanpa terasa air mata Indah menetes di pundak Bang Rijal. Lalu Indah pun berkata, "Bang Rijal, apakah abang bisa menjaga hubungan kita ini? Sebesar apa rasa cinta dan sayang abang itu sama Indah? Apakah abang itu setia?" Bang Rijal menatapnya dan bertanya balik, "Bagaimana dengan Indah?" Dengan sedikit memeluk, Indah pun menjawab, "Sumpah bang, baru pertama kali Indah itu jatuh cinta, dan Indah baru merasakan ketulusan cinta. Cinta itu tumbuh secara alamiah tanpa dibuat-buat bang. Awalnya Indah mengira anugerah cinta itu Indah rasakan dari ayah Indah. Pengorbanan cinta ayah kepada Indah itu sungguh luar biasa bang. Dan Indah merasakan betapa hebatnya perjuangan ayah Indah itu sejak kecil sampai saat ini. Ayah begitu tulus memberikan pengorbanan, merawat Indah, mendidik, dan bahkan sampai saat ini ayah sangat mencintai Indah. Lalu Indah menatap Rijal, begitu juga abang. Sejak awal aliyah sampai saat ini, Indah merasakan hal yang sama seperti ayah Indah. Abang begitu ikhlas dan tulus mendidik Indah. Dengan penuh kesabaran, abang sedikit demi sedikit, Indah mulai berubah. Indah merasa bahwa Indah yang dulu itu egois, Indah yang tidak disiplin, hidup Indah semaunya Indah, dan sikap keras kepalanya Indah, kini semua menjadi suatu hikmah yang luar biasa bang. Ternyata di balik suatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita sukai, malah banyak tersimpan mutiara hikmah. Ternyata di balik sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita sukai, malah banyak tersimpan mutiara hikmah. Abang tahu kagak bang, kejadian yang kagak pernah bisa Indah lupain adalah ketika waktu abang itu nyuruh Indah riadoh. Abang inget kagak? Waktu abang nyuruh Indah tirakat puasa sunnah, sholat malam yang tidak boleh putus tiap malam. Terus juga Indah kagak boleh ngobrol sama teman-teman sebelum Indah selesai menghafal setoran kitab. Itu semua bang, rasanya Indah tuh benci banget sama abang. Awalnya Indah tuh benci banget dah. Pokoknya nih bang ya, waktu itu ya, saat itu orang-orang yang Indah paling benci itu mama, Pak Yai, sama abang tahu. Saat itu Indah berpikir, ngapain sih mama itu melarang Indah jajan sembarangan, kagak boleh pegang uang, uangnya malah dititipin sama abang. Indah berpikir rese banget mama itu. Abang juga sama rese tahu. Indah sebel sama mama sama abang itu. Indah sebel tahu. Sambil mencubit, lalu Rijaluddin pun tertawa. Kata Indah, "Ih, abang sebel ah. Orang Indah lagi cerita juga malah diketawain. Hahaha." Tapi bang, hikmah yang Indah rasakan selama abang penuh kesabaran mendidik Indah, sumpah bang, rasanya Indah seperti tertampar, seolah Indah sedang melihat diri Indah sendiri, dan Indah juga tersadar dalam lamunan.
Ya Allah, selama ini aku itu kemana aja, hidup tanpa aturan, waktu hilang begitu saja, hari-hariku itu penuh dengan kesia-siaan. Indah itu bang, selama 1 bulan pertama itu nangis mulu, sampai dikira sama teman-teman sekamar tuh ya, Indah tuh lagi sakit tahu karena nangis mulu. Tapi Indah kagak cerita tuh bang sama teman-teman. Padahal Indah tuh lagi masa-masa melihat diri Indah sendiri. Pokoknya saat itu abang tuh orang yang paling nyebelin dalam hidup Indah. Titik. Indah tuh heran sama abang. Kenapa sih abang itu memberikan pendidikan khusus sama Indah? Tiap hari Indah itu harus seorang hafalan kitab sampai puyeng kepala Indah bang. Padahal santriwati lainnya kan banyak yang lebih cantik dari Indah. Sambil menghembuskan asap udut gudang garam surya, Rijaluddin pun menjawab, "Ya abang juga kagak tahu lah, kan abang cuma diperintah sama bapak." Kata Indah, "Apa karena Indah anak orang kaya bang? Terus abang seneng ya dikasih rokok mulu sama mama kalau keluarga Indah lagi jenguk ke pondok pesantren?" Mereka berdua pun tertawa bersama. Kata Bang Rijal, "Bukan begitu Indah, abang itu cuman diperintah sama bapak." Beneran, Pak Yai sempat bilang sama abang bahwa kamu itu Rijal harus belajar hidup. Di sini kamu bukan belajar soal mengaji saja. Rijal, jika kamu melihat bapak dihormati banyak orang, dimuliakan di masyarakat, dan dipercaya mendidik banyak santri, apakah kamu melihat sebatas bahwa bapak itu anak turunan kiai, lalu semua orang itu harus menghormati sama bapak? Tidak begitu Rijal. Kemuliaan hidup dan keberkahan hidup itu harus dibangun dan harus diperjuangkan. Walaupun bapak anak keturunan kiai, tapi bapak itu sejak dini membangun diri menuju hidup kemuliaan dan diberkahi Allah. Semuanya itu butuh perjuangan Rijal. Terus bapak juga memberikan amanah. Lanjut Rijal, entahlah apakah ini ujian atau anugerah, abang kagak tahu dah. Amanah apaan bang? Kata Indah. Ya suruh mendidik kamu, kamu yang malas, kamu yang keras kepala, kamu yang tidak mengikuti aturan pondok, kata Bang Rijal. Mereka berdua pun tertawa. Sambil mencubit, Indah berkata, "Oh gitu, pantesan abang keras banget dah mendidik Indah." Rupanya mereka berdua sedang membicarakan maksud dan tujuan Pak Yai dalam mendidik santri-santrinya, agar mereka para santri itu menjadi jiwa-jiwa yang kokoh, kuat, dan berkualitas bagaikan semen 3 roda. Rijaluddin melanjutkan ceritanya. Waktu Indah belum ada nih. Kira-kira saat abang masih awal masuk MTS, abang tuh dididik sama bapak itu bener-bener keras, dan abang selalu dipantau sama bapak. 3 tahun abang itu puasa sunnah dan wajib melek malam. Lemes tahu abang tuh. Pokoknya selama 3 tahun itu abang udah kayak tengkorak aja dah. Kepala abang pusing melayang-layang sempoyongan. Tiap hari perutnya lapar, matanya ngantuk, kurang tidur tahu abang tuh.
Abang juga kagak boleh tidur di kamar pondok. Tidurnya wajib harus tidur di rumah bapak, di kamar deket gudang dapur tuh, tempat menyimpan beras. Iya, iya, kata Indah. Waktu itu abang abang juga sama berpikir gitu, Indah. Pokoknya abang itu sebel banget sama bapak. Abang cuman bisa kumpul-kumpul sama para santri itu kalau malam Jumat doang, setelah selesai acara merhabanan itu. Kalau laki-laki kan ngumpul-ngumpul ngopi bareng semuanya di aula luar. Semua asrama itu digabungin, ngumpul dah bareng, ngopi bareng. Sedangkan kalau Indah kan santriwati udah biasa kumpul-kumpul bareng sama teman-teman. Terus kata Indah. Bang Rijal pun melanjutkan ceritanya. Intinya yang abang pahamin sih, bapak itu sedang menguji abang. Dia lagi memberikan pelajaran dan memberikan pelajaran dan praktek langsung, suruh mendidik kamu. Mungkin bapak ingin melihat apakah abang itu sudah cukup berkualitas atau malah abang itu terjerumus dalam kasus cinta terlarang yang membuat abang itu lalai dalam mengabdi di pondok pesantren ini. Indah memotong pembicaraan dan langsung menjawab, Bang Rijal sangat berkualitas kok bang. Indah yang merasakannya. Menurut Indah bang, abang itu begitu sabar dan tulus kok dalam membimbing dan mendidik Indah. Indah juga tidak pernah menyangka bang, bahwa Indah bisa jernih berpikir sedewasa ini. Soalnya Indah tahu sendirilah diri Indah tuh kayak gimana sih. Indah itu sangat bersyukur sekali bang bisa mondok di pesantren ini, dipertemukan sama abang. Indah merasakan bahwa pondok pesantren dan abang itu memberikan pemahaman bahwa pondok pesantren itu bukan soal belajar mengaji saja, tapi pondok pesantren memberikan pendidikan secara praktek langsung, bahwa para santri itu benar-benar digembleng lahir batinnya, diperkuat mentalnya, dan diolah jiwanya. Sehingga atas dasar itu Indah mengerti, memahami akan esensi arti hidup yang sejati di alam dunia ini. Alhamdulillah jika Indah sudah mengerti dan memahami arti makna hidup ini, kata Bang Rijal. Abang hebat ya, kata Indah. Ah, hebat apaan, kata Bang Rijal. Ya abangku hebat lah, karena abang telah berhasil meluluhkan hati Indah dan membuat Indah jatuh hati sama abang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Maksud Indah gini bang, abang diamanahkan, diperintah sama bapak untuk mendidik Indah, dan abang berhasil mendidik Indah tanpa terjerumus dalam cinta remaja yang melalaikan abang. Lalu Indah pun merasakan tumbuhnya rasa cinta ini bang, tumbuh benar-benar secara alamiah. Artinya Indah mencintai dan sangat menyayangi abang itu karena melalui proses pendidikan. Buktinya abang hebat selama ini. Abang tidak pernah mesum atau sikap melecehkan harga diri seorang wanita. Buktinya nih ya, abang menjaga Indah benar-benar dengan memuliakan, dengan sikap akhlak yang mulia. Padahal jarang loh bang
laki-laki itu bisa membimbing dan menjaga kehormatan wanitanya. Teman-teman Indah tuh bang ya, di kampung rata-rata sekolahnya pada nggak lulus tahu. Rata-rata udah pada nikah tahu bang, pada punya anak. Lucu tahu bang, ceritanya temen Indah tuh dulu ya waktu masih SMP, dia tuh pada suka pacaran bang, suka pada ketemuan tahu bang sama cowok-cowoknya. Kadang ketemuan di pinggir sawah, kadang juga sekolahnya pada bolos tuh, malah pacaran pergi ke laut tahu bang, kata Indah. Lucu bang, dulu tuh ceritanya temen Indah suka pamer, suka ceritain pacarnya mulu sama temen-temen. Katanya pacarnya itu hampir tiap hari main mulu ke rumahnya. Tiap hari juga selalu ngasih ikan asin sama terasi. Terus mereka tuh suka jalan-jalan pakai motor ke tempat-tempat wisata. Terus sampai tetangga-tetangga tuh bang, sampai kagum memuji pacarnya itu. Katanya baik banget cowoknya, tiap hari dibawain ikan asin mulu sama terasi. Pokoknya sampai sekampung tuh viral itu bang. Tahu-taunya bang, temen Indah itu dikeluarin dari sekolah bang, gara-gara dia itu hamil duluan, terus dinikahin dah. Sekarang tuh anaknya udah 5 tahu bang. Mereka pun tertawa. Ya begitulah kehidupan, kata Bang Rijal. Hidup itu perjuangan. Kita itu harus tahu mana yang pantas untuk diperjuangkan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kalau dalam hidup kita tidak ada upaya untuk berjuang, untuk belajar, ia bisa dipastikan terjerumus dalam kehancuran. Apalagi masa-masa remaja, umumnya ego dan hawa nafsunya itu masih belum bisa dikendalikan tanpa adanya upaya untuk riado. Makanya kata Bang Rijal, Indah selama jauh dari abang, selama Indah menempuh pendidikannya di universitas, Indah harus bisa jaga diri ya sayang. Indah harus bisa menjaga martabat dan kemuliaan harga diri seorang wanita. Iya bang, kata Indah. Pokoknya selama kita berpisah, selama abang di Jawa Timur, Indah harus bisa menjaga diri dan perasaan Indah hanya untuk abang. Insya Allah abang itu selama menemani Gus kecil di Jawa Timur, abang tetap terjaga karena abang tinggal dalam lingkungan pesantren. Indah pun menyahut, Indah juga insya Allah bang, walaupun ngekos di kota, Indah bisa menjaga diri dan fokus belajar selama di universitas. Intinya kita sama-sama titipkan rasa cinta ini kepada Allah, kata Bang Rijal. Kita sama-sama mendoakan kebaikan dan sama-sama belajar yang tekun sebagai bekal di masa tua kita nanti. Intinya kita itu sama-sama yakin dan saling percaya saja ya sayang. Walaupun kita itu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa lagi bertatap muka seperti sekarang ini, tapi jika memang kita itu berjodoh, abang yakin kita akan dipertemukan lagi dan bisa menikah sayang, kata Bang Rijal. Pokoknya kita lihat saja nanti apakah hati kita itu goyah
dan berpaling, ataukah kita itu sama-sama saling menjaga-jaga kesucian cinta ini sampai kita dipertemukan kembali? Kita dididik untuk beriman kepada Allah, maka indah jangan ragu atas keyakinan yang sudah ditetapkan oleh Allah ya sayang. Indah memeluk Bang Rijal, seolah tak rela perpisahan sementara ini terjadi. Lalu bagaimanakah kisah cinta dua remaja ini? Apakah terus berlanjut ataukah berpaling ke lain hati? Jangan lupa saksikan di episode berikutnya. Terima kasih.